di atas ya. Oke ya, ini kita siapkan. Nah yang pertama tadi kita lihat dulu kondisi ya, kita pakai APD ya. Kalau pakai handscoon ini bisa dibuka, baru nggak? Baru ya, menggunakan handscoon ya. Kemudian nanti kalau ada inform konsen ya, inform konsen kepada keluarga. Kemudian ya infant warmer ya, bayi dibawa ke infant warmer, dibawa infant warmer ya. Infant warmer tuh sama hampir mirip-mirip fototerapi, tapi dia khusus untuk memanaskan bayi. Nah, jadi ini nanti bayi diletakkan di bawah ya. Ini bayinya belum lahir, angkat. Ini dilapisin dulu ya. Oke. Kemudian ya, nah untuk langkah awal tadi sampaikan bayi dikeringkan terlebih dahulu ya. Bayi dikeringkan ya, kemudian diberi stimulus ya, kemudian juga di sentil ya. Tadi yang pertama apa? Lewatan toh, langsung langkah awal kan. Cek dulu nafas. Tiga komponen. Bayi prematur enggak? Prematur atau enggak? Kalau dibilang prematur itu seperti apa? Kurang dari Ya. Oke, kemudian dilihat bayinya bernapas tidak, atau menangis atau tidak. Tonus ototnya baik atau lemah ya. Tonus otot itu kan bisa dilihat ya. Kalau misalnya baik itu anaknya kan langsung gerakannya ya. Nah kalau dari tiga ini salah satu aja, misalnya tidak menangis kencang atau ototnya lemah, berarti kita ke langkah awal. Apa tadi? Bawa ke bayi ke bawah infant warmer, kemudian keringkan bayi, keringkan, kemudian stimulus ya di punggung bayi, sama misalnya di telapak kaki, kemudian posisikan ke kembali. Kalau misalnya perlu, tadi yang saya sampaikan, dibersihkan jalan nafas menggunakan baby ya. Ini sudah bisa kan di maternitas, sudah belajar belum pakai ini? Belum. Baru lahir. Jadi ini sebenarnya salah satu vaksin juga ya, Dili. Ini yang manual. Kemudian kalau kita cara pakainya ini dipencet terlebih dahulu, kemudian ya masukin ke mulut, kemudian dibersihkan. Jadi mulut dulu ya, jangan lama-lama karena nanti terkait dengan oksigen. Sudah mulut baru hidung, jangan hidung dulu ya. Kalau sudah selesai kita nilai suasana nafas dan laju denyut jantung ya. Kita lihat misalnya kita sejajarkan ada atau tidak ya pengembangan dada, kemudian kita dengarkan denyut jantung ya. Oke. Kalau misalnya apneu, tidak ada retraksi dinding dadanya, kemudian anaknya menggap-menggap, kemudian denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, lakukan VTP. Nah ini kita pasang terlebih dahulu saturasi, kemudian kita pasang VTP. Nah ini disambungkan ke oksigen. Nah ini posisinya C ya. Nah ini sebenarnya terlalu kecil ya, jadi ini harusnya menutup semua ya. Ini kecilan kayaknya, menutup semua mulut sampai ke hidung ya. C seperti ini ya. Nih. Ya. Kemudian ya cara VTP-nya itu kita pompa 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 ya.
seperti itu. Ada juga yang pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, ya seperti itu. Jadi ininya jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu lama, ya. Ini sampai berapa? 30 detik atau berapa kali? 20 sampai 30 kali. Ya. Tuh. Jadi boleh 1 2 3 2 1 2 3 ya, 1 seperti itu. Jadi nanti latihan untuk menghitungnya. Jadi 1 2 3 2 1 2 3 3, atau misalnya pakai pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Nah ini melihatnya menggunakan detik. Berarti nanti akan ada yang kalian harus lihat jam ya, seperti itu ya, 30 detik ya. Setelah itu apa? Dicek denyut jantung. Cek lagi ya. Nah, kira-kira kurang dari 100 kali per menit nggak? Kalau misalnya masih kurang, kita koreksi. Koreksinya apa? Ups, maaf, tadi ada yang lupa. Satu, ininya jalan nafasnya ya, pada saat mengeringkan ini jangan lupa dipasang di sini biar untuk biar jalan nafas bayinya. Ya. Kalau kurang dari 100 apa? Koreksi. Dicek apa? PTP efektifnya itu ada striba. Itu apa striba? Yang di bawah, sungkupnya sudah baik, sudah apa? Menutupi belum? Ya, mulut sampai ke hidung. Kemudian apa lagi? Posisi kepalanya udah benar belum? Jalan nafasnya terbuka terus? Hisap lendir. Nah, kalau ada lendir lagi dihisap kalau perlu. Kemudian kita cek juga ya, misalnya ada yang bocor atau tidak, oksigennya masih atau tidak, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah, kita koreksi, kita cek kembali ya. Oke, cek ya. Kemudian apa? Misalnya kurang dari 60. Kalau kurang dari 60 berarti lakukan VTP dan kompresi dada. Nah, kompresi kalau dulu tuh kan ada dua teknik, ada pakai 2 jari, ada yang pakai jempol. Tapi sekarang itu dianjurkan yang menggunakan jempol dengan 4 tangannya itu mengelilingi di belakang bayi. Jadi posisinya itu di sini misalnya puting ya, garis bayangnya itu tengah-tengah di sini ya, di sternum ya, kemudian garis bayang di kedua puting ya, seperti ini ya. Nah, cara kompresinya itu 3 kompresi tadi, 1 ventilasi. Nah, pada saat kompresi itu ya kedalamannya itu 4 sentian ya, 4 senti. Kemudian jangan kalian tekan lagi kalau misalnya belum kembali recoil. Jadi 1 2 3 ya. Jadi ini kembali dulu baru ditekan. Tapi jangan juga kalian supaya ini kembali kayak gini ya jempolnya. Jadi ya seperti ini ya. Kalau seperti ini ya 1 2 3. Jadi harus ada 2 orang kalau menggunakan bambu bag. Tapi kalau misalnya kita sendirian berarti nanti ventilasinya itu menggunakan biasanya nanti akan ada plastik ya, diplastikin, atau misalnya ada juga yang menggunakan ini kemudian ditiup ya. Kalau kita sendirian jadi ada yang 1 penolong, ada yang 2 penolong. Kalau 1 penolong berarti 1 2 3 kita pakai ini ya. Tapi kalau 2 penolong, satunya itu memompa. Yuk 1 sini Pak Trianto, jadi ventilasinya pegang. Ini kamu jadi ventilasinya ya. C. Ya. 1 2 3. 1 2 3 2. Kamu nyebut 2. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu sampai berapa? 60 detik. Kemudian kita cek kembali. Jangan dulu kemana-mana. Nah, dicek. Nah, denyut jantungnya berapa? Denyut jantungnya misalnya kalau dia masih kurang dari 60, berarti ya langsung diminta untuk memberikan, harusnya ada sepet ya kayaknya. Sepetnya nggak ada ya? Sepetnya nggak ada, harusnya ada sepet ya. Kemudian diberikan epinefrin. Biasanya ini nanti ada dokternya ya. Kalau tidak salah itu 0,01 per kilogram berat badan. 0,01 sampai 0,02 per kilogram berat badan. Nanti tolong dicek ya. Nanti bisa dicek di buku panduan. Nah, kemudian bisa dimasukkan ke vena umbilical. Ya, disuntikan. Kemudian apa setelah disuntikan? Dicek kembali ya, denyut jantungnya dicek lagi ya. Nah, kira-kira kalau sudah di ini berapa denyut jantungnya? Kalau misalnya lebih dari 60 kali per menit tetapi masih kurang dari 100 ya, itu dilakukan VTV lagi ya. Ini kan ini ya, lebih dari ini lakukan ini ya. Kalau misalnya dia lebih dari 60 ya tetapi masih kurang dari 100, berarti dilakukan VTV dan kompresi lah. Jadi sebenarnya alur-alurnya di sini ya gitu. Oke, dicek lagi ada nggak jalan nafasnya gitu ya. Kalau misalnya pada saat sudah dilihat ternyata nadinya sudah lebih dari 100 ya, kemudian tadi spontan nih ya, nadinya kalau misalnya dia lebih dari 100 berarti kita lihat lagi usaha nafasnya dan laju denyut jantungnya. Kalau misalnya lebih dari 100 dia nafasnya sudah spontan, kita cek retraksi enggak, terus nafasnya cepat atau tidak. Kalau iya tadi dipasang CPAP. Jadi balik ke situ alurnya ya. Oke. Nah, jadi kalau resusitasi ini sebenarnya tim ya. Tadi yang saya sampai kalau sendiri itu lebih capek karena kita yang kompresi, kita juga yang memberi nafas atau ventilasi buat mekaniknya ya, nafas buatannya ya, seperti itu. J. Nah, sebenarnya di sini itu tadi yang saya sampaikan lebih detail, yang di sini lebih simpel. Kalau kalian mau pakai yang ini juga boleh ya. Kalau di sini kan misalnya dikeringkan, dirangsang, kemudian dicek menggap atau tidak, iya VTP ya tadi ya, yang pompa lepas, pompa lepas, pompa lepas ya. Itu ya, kemudian selama 30 detik. Kemudian dicek ya, dicek kalau misalnya dia di bawah tetap di bawah 100, koreksi. Tadi yang saya sampaikan, koreksi ininya, sungkupnya benar enggak, posisinya benar enggak, oksigennya ada selang yang kosong atau tidak. Kemudian dicek lagi kalau misalnya di bawah lagi ya, kompresi dan VTP. Sampai di sini VTP. Lakukan selama 60 detik. Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan kalau mau lakukan intubasi, lakukan intubasi ya. Nah, kemudian dicek lagi kalau masih di bawah lagi, lakukan kompresi dan diberikan obat adrenalin, epinefrin ya itu. Nah, makanya sebenarnya resusitasi ini baiknya ada tim, karena ada RW-nya, ada breathing-nya, ada sirkuler dan drugs, obat-obatan. Jadi kalau sendirian ya kewalahan juga sebenarnya. Ada yang nanti akan beri obat atau apa. Kalau misalnya kalian lihat di seminarnya Ikatan Dokter Anak, nanti bisa